Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran PPKN kita, kelas 7, kita akan lanjutkan materi kita di bab 4, Kebinekaan Indonesia. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang keragaman budaya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas keragaman agama. Keragaman dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama resmi yang diakui negara. Setiap pemeluk agama menjalankan keyakinan dengan melakukan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Ini adalah tempat ibadah ya, ragam tempat ibadah di Indonesia. Meskipun berbeda agamanya, masyarakat tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan beragama secara benar akan membuat setiap orang menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari. Agama akan menenteramkan jiwa dan membuat kehidupan masyarakat menjadi damai. Adapun keyakinan agama yang dianutnya, hal tersebut merupakan keadaan yang patut disyukuri. Yang pertama kita akan bahas tentang agama Islam. Inilah gambar sebagai gambar masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Sebagian besar penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Agama ini mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan berkembang pesat mulai abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang dari Arab, India, dan Cina. Tuhan dalam ajaran Islam adalah Allah. Ajarannya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam wajib beribadah salat 5 kali sehari. Al-Quran menjadi kitab sucinya. Yang kedua, Kristen Protestan. Ini gambar gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad ke-17. Tuhannya adalah Tritunggal atau Trinitas yang secara harfiah berarti 3 serangkai. Dari kata Trinus, rangkap 3 menjadi. Rangkap 3 menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi yang sehakikat, yaitu Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Alkitab menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Yang ketiga, Kristen Katolik. Ini adalah gambar gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen Katolik. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yaitu Tritunggal atau Trinitas yang secara harfiah berarti 3 serangkai. Dari kata Trinus, rangkap 3 menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi yang sehakikat, yaitu Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Kitab sucinya juga Alkitab dengan beribadah tersendiri berbeda dengan Protestan. Umat Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu mulai berkembang sekitar abad ke-5 bersamaan dengan masuknya pengaruh budaya India yang mengenal dewa-dewa. Ajaran-ajarannya ditulis dalam kitab Weda. Di Indonesia, agama ini berkembang sebagai Hindu Bali. Tuhannya adalah Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu wajib beribadah mengikuti upacara-upacara keagamanya. Yang kelima, agama Buddha. Inilah tempat
ibadah ya, gambar vihara sebagai tempat ibadah umat Buddha. Agama Buddha mulai berkembang di abad ke-8 di masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Syailendra di Jawa yang membangun Candi Borobudur. Selanjutnya dikembangkan oleh para biksu Tiongkok. Agama Buddha didasarkan pada ajaran Siddhartha Buddha Gautama. Menggunakan kitab Tripitaka, umat Buddha wajib beribadah di vihara masing-masing. Yang keenam, Konghucu. Inilah tempat, ini gambar kelenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Agama Konghucu mulai berkembang sekitar abad ke-13 hingga abad ke-19 bersama dengan kedatangan bangsa Tiongkok. Agama ini didasarkan pada ajaran Konfusius dan berkembang pesat di kawasan pecinaan seperti Singkawang, Kalimantan, Bangka Belitung, hingga Lasem di Jawa. Umat Konghucu wajib beribadah di kelenteng masing-masing. Terima kasih. Demikianlah materi kita sudah selesai dan kiranya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.